Ternyata dolar mengalami penguatan saat penutupan market sesi Jumat. Tapi satu catatan penting adalah non-farm payroll tetap di bawah 200.000. Apa artinya dan apa berikutnya yang harus kita perhatikan sepanjang minggu ini? Itu yang kita coba lihat dan beginilah ulasannya. Oke, dinamika market untuk minggu ini sepertinya tidak akan terlalu banyak bergoyang dan juga fokus perhatiannya lebih kepada data tingkat 2 ataupun tingkat 3. Tapi satu hal yang pasti, semua belum selesai dan kita masih tetap akan menuju FOMC meeting di tanggal 20 September nanti. Oke, minggu ini perhatikan saja data dari Eropa yaitu terkait dengan service PMI dari beberapa negara tentunya dan juga industrial production. Kemudian yang paling penting adalah GDP zona Euro dan juga termasuk inflasi Jerman. Kenapa Jerman? Lagi-lagi saya ingatkan bahwa Jerman adalah salah satu ekonomi terbesar di negara-negara Eropa. Jadi perhatikan saja apa yang terjadi dengan Jerman, kemungkinan itulah yang akan berimbas kepada mata uang Euro. Sementara untuk Amerika, kita akan berkutat dengan ISM non-manufacturing PMI dan juga factory order. Kalau misalkan lihat dari skalanya, saya lebih pertimbangkan untuk tetap fokus di ISM non-manufacturing saja dan juga klaim pengangguran mingguan. Walaupun ya ini hanya berita mingguan, tapi kita akan bisa merefleksikan apa yang akan terjadi pada data tingkat pengangguran nanti. Ya, kemudian dari Inggris, kita akan lihat dari Construction PMI dan juga Service PMI. Tidak ada data yang terlalu penting sepertinya dari Inggris, tapi perhatikan saja Retail Sales Monitor. Ini juga data yang ternyata cukup menggambarkan kondisi ekonomi saat ini terkait dengan level ataupun tingkat penjualan retail. Sementara untuk Jepang, kita akan perhatikan dengan data pengeluaran rumah tangga dan juga data GDP. Dan China, akhirnya kita akan melihat data Caixin Service PMI, kemudian juga data CPI di hari Sabtu. Nah, mengingat hal tersebut, semua data ini memang data tingkat 2 dan tingkat 3, tapi perhatikan dengan momentum yang bisa saja terjadi, termasuk pengumuman dari China yang sewaktu-waktu bisa tiba. Kemudian, dari data ekonomi hari ini, kita tidak sama sekali akan melihat Amerika muncul karena Labor Day. Ya, Amerika libur dan juga Kanada libur. Berarti praktis kita hanya memperhatikan beberapa data, tapi saya pun lebih kecenderungannya memperhatikan dengan ECB President Lagarde speech. Jadi perhatikan saja pernyataan dari Lagarde, apakah dia akan memberikan statement yang lebih meyakinkan terkait dengan kebijakan suku bunga dari ECB. Ya, lalu kemudian dilanjutkan dengan Panetta dan juga Lane, dan ketiganya ini adalah bisa dibilang pentolan dari ECB yang nantinya akan memberikan prediksi ataupun perkiraan terkait dengan kebijakan mereka. Apakah mereka akan tetap yakin untuk melanjutkan kenaikan atau mereka punya harapan bahwa mereka bisa saja menghentikan kenaikan suku bunga. Bahkan Morgan Stanley memberikan prediksi mereka bisa saja menghentikan kenaikan suku bunga. Apakah benar? Kalaupun iya, sepertinya belum akan tahun ini karena yang tahun ini difokuskan adalah Fed terlebih dulu. Itu pun dengan catatan bahwa Fed kemungkinan masih tetap harus menunggu data 13 September terkait dengan data inflasi CPI. Ya, setelah kemarin data dari non-farm payroll, kita sudah lihat di situ adalah penggerak atau faktor penggerak market ada 3 hal. Di mana data non-farm payroll ternyata walaupun dirilis di atas 170.000 dan itu berarti di atas ekspektasi. Sementara kalau kita compare dengan apa yang terjadi bulan sebelumnya, sebetulnya terjadi revisi turun 157.000 dari 187. Jadi kalau misalnya kita perhatikan datanya kecenderungannya lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi satu hal yang dilihat market adalah data tetap di bawah 200.000. Dan ini pula yang sudah sempat kita ingatkan di hari Jumat, selama data tersebut masih di bawah 200.000, maka kemungkinan dolar akan kecenderungan melemah. Dan itulah yang terjadi saat tulis data ekonomi NFP. Lalu kemudian ditunjang kemudian dengan unemployment rate atau tingkat pengangguran yang berada 3,8%, melonjak drastis dari angka 3,5% sebelumnya. Tapi dengan catatan teman-teman, walaupun inilah level tertinggi sejak bulan Februari 2022, kita juga pernah dalam 1 tahun terakhir mendapatkan data tingkat pengangguran tersebut di 3,7%, kemudian turun kembali ke 3,4% dan bertahan di 3,5%. Artinya apa? Kita belum bisa mendapatkan ini adalah angka yang pasti. Seperti yang disampaikan oleh Mester, dia mengatakan bahwa walaupun ini terjadi lonjakan 3,8%, tapi angkanya masih lebih rendah daripada yang diharapkan. Berapa yang diharapkan oleh Fed? Ya mungkin kisaran 4,2 atau 4,4%. Tapi semua bergulat dengan posisi non-farm payroll yang tetap stabil di bawah 200.000. Kita masih tetap wait and see terlebih dulu. Apakah data ini akan menjadi figur yang utama, lalu kemudian compare dengan inflasi di tanggal 13 September nanti. Lalu kemudian di malam hari kita mendapatkan dolar mengalami rebound
Dan inilah faktor yang membuat dia rebound terkait dengan data ISM Manufacturing PMI yang ternyata rilisnya 47,6 dibandingkan dengan ekspektasi 47,0. Ya, kalau misalkan dilihat dari angkanya, oke, dia mulai kenaikan, bahkan dari bulan sebelumnya juga termasuk mengalami kenaikan. Tapi satu catatan dari ISM, ini adalah terkait dengan bantuan ataupun tingkat kepercayaan dengan pasokan atau rantai pasokan. Bukan karena tingkat pesanan, karena tingkat pesanan masih relatif rendah. Jadi kita punya harapan. Bahkan beberapa pengamat menilai kemungkinan PMI beberapa bulan ke depan kecenderungannya mengalami goncangan. Dan itu dikarenakan ada isu terkait dengan rencana pemogokan di karyawan-karyawan ataupun tenaga kerja sektor otomotif. Jadi kita tinggal tunggu saja 1 atau 2 bulan ke depan apa yang akan terjadi dengan data manufacturing PMI tersebut. Ya, pasca NFP ternyata bukannya meyakinkan market bahwa mereka akan melakukan kenaikan suku bunga di bulan September, tapi ternyata market mengantisipasinya dan menilai kemungkinan peluangnya adalah 93%. Market melihat kemungkinan Fed unchanged atau Fed dalam hal ini mempertahankan suku bunga di bulan September. Itu berarti menyisakan kemungkinan pertemuan terakhir di bulan November untuk melakukan kenaikan suku bunga. Ini dikarenakan dot plot terakhir bulan Juni menunjukkan Fed masih punya sisa 1 kali peluru untuk menaikkannya di tahun 2023. Oke, dari semula yang ekspektasinya cukup tinggi, sekarang untuk bulan September menaikkan suku bunga hanya kesempatannya adalah 7%. Bandingkan dengan sebelum NFP, dia masih tetap berada di 20%. Ini berarti hampir 100% mendekati sempurna bahwa market sudah menilai kemungkinan kecil sekali untuk Fed menaikkan suku bunga di bulan September. Dan itu berarti fokus nanti bulan September atau FOMC September yang akan diumumkan di tanggal 20 September mendatang, tujuannya adalah kepada dot plot dan juga economic projection of course, dan mereka akan bertanya-tanya kira-kira apa yang akan dilakukan ataupun diumumkan oleh Fed. Kalau memang ternyata banyak pilihan yang bisa terjadi, maka mereka lebih memilih Fed setidaknya tidak menaikkan sampai akhir tahun 2023. Masalah pemangkasan kemungkinan diserahkan atau dipasrahkan di kuartal pertama atau kuartal kedua 2024. Tapi yang jelas, apa kira-kira yang akan terjadi, itu juga yang masih tetap tanda tanya bagi saya. Dan awas, kita mendapatkan peringatan dari Nouriel Roubini. Siapa dia? Dia adalah salah satu profesor yang dikenal sebagai Mr. Doom. Kalau Anda lihat dari beberapa proyeksi ataupun ramalannya terkait dengan kondisi ekonomi Amerika, beberapa waktu silam dia dikaitkan dengan prediksi market yang akan crash, yaitu terkait dengan mortgage atau ya kita kenal dengan kredit macet atau kasus subprime mortgage di tahun 2008. Ya, resesi kala itu diprediksikan oleh Nouriel Roubini akan mengalami kekisruhan dan mengakibatkan pasar ekuitas kala itu adalah terjadi penurunan. Dan kali ini, Nouriel Roubini memperingatkan sekali lagi, potensi penurunan di pasar ekuitas atau pasar saham Amerika berpotensi untuk turun 10% masih tetap terbuka. Dan ini dengan catatan, kalau kondisinya adalah data ekonomi yang melemah, lalu kemudian ditambah dengan bank sentral yang tetap menaikkan suku bunga. So, inilah peringatan juga, termasuk juga tanda tanya, apakah Fed masih tetap akan sangat yakin untuk tetap menaikkan, atau mereka bisa berhenti kapan saja. Inflasi masih tinggi, itulah salah satu alasan yang digunakan oleh bank sentral untuk tetap menaikkan suku bunga atau membuka opsi untuk menaikkan suku bunga. Sementara untuk China, menurut Nouriel Roubini menilai bahwa pertumbuhan saat ini akan turun ke level 3% dari sebelumnya 4%. Sementara kalau dilihat dari prioritasnya menurut Roubini, China lebih prioritas kepada aspek keamanan ketimbang keterbukaan informasi. Dan itu pula yang kemungkinan masih tetap menjadi tanda tanya. Ya, apakah betul China sedang mengalami perlambatan ekonomi atau mereka menyimpan sesuatu? Tapi yang jelas, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah setempat tentunya akan sangat dinantikan, terutama kaitannya dengan kebijakan fiskal yang sampai saat ini belum dikucurkan pula. Tapi ya, Anda bisa lihat ada satu janji yang cukup bagus dan itu direspon oleh market Hang Seng. Hang Seng bergerak naik sampai level mendekati 18.900, tapi lagi-lagi kita belum melihatnya kembali survive di atas 19.000. Mungkin secara bertahap, tapi setidaknya ini sudah cukup bagus karena kemarin sempat ditutup akibat dengan badai ataupun topan. Ya, agenda Bank Sentral ini tadi sudah disebutkan dengan agenda Presiden Christine Lagarde dari ECB, lalu kemudian oleh anggota
ECB lainnya, yaitu Phil Plain dan juga Fabio Panetta. Perhatikan di malam hari 20.30 sampai di jam 21.00, karena kemungkinan masing-masing akan memberikan prediksi ataupun perkiraannya. Kita tinggal saksikan saja. Apakah mereka masih cukup yakin untuk menaikkan atau mereka mulai ragu. Kalau mereka merasa tetap yakin, maka kemungkinan euro akan terangkat. Tapi kalau misalkan mereka masih tidak yakin atau mulai gusar, maka kita mungkin melihat akan euro lebih kecenderungan untuk terkoreksi turun. Nah, jangan lewatkan untuk ulasan ataupun cara-cara grafik yang akan kita lakukan sore hari nanti untuk melihat bagaimana reaksi berikutnya untuk emas. Karena kemungkinan Elliott Wave sepertinya belum selesai, teman-teman. Cukup menarik ya. Dan juga beberapa market lainnya, terutama USD Japanese Yen.